Masalahnya payung dari yang aneh-aneh ini itu munculnya pada waktu pandemi. P2SK. Undang-undang P2SK. Undang-undang P2SK. Di saat pandemi konteksnya adalah ini ada penghimpunan dana yang cukup besar untuk membiayai utang yang akan jatuh tempo setelah pandemi. Dan itu harus dicari salah satunya dari dana publik. Jadi bukan hanya tidak kreatif, tapi memang by design. Jadi bayangkan ya, kalau misalkan dana ini ngumpul, itu pemerintah bisa dapat dana yang bisa dibilang ya gede banget, ya besar sekali. Mau buat apa? IKN bisa. Banyak. Mau buat makan bergizi gratis bisa. Ini pasti akan memukul pertumbuhan ekonomi. Dan kalau dia memukul pertumbuhan ekonomi, artinya tindakan ini bisa mensabotase pemerintahan baru. Kalau mau cari APBN, sekali lagi, pajakin orang kaya. Kita belum punya yang namanya wealth tax. Pajakin perusahaan komoditas yang untungnya terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, di episode kali ini sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya, di mana pada episode sebelumnya kita menghadirkan seorang narasumber. Nah, kali ini kita menghadirkan dua orang sekaligus narasumber. Kebetulan isu dan bahasan kita terkait yang lagi rame belakangan ini, pemerintah merencanakan akan memotong simpanan wajib atau pensiun baru terhadap pekerja. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Bang Jumhur Hidayat, Ketua dari KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Makasih udah mau hadir di Forum dengan Keadilan. senang hati. Sehat ya, Bang ya? Sehat, semangat. Mantap. Nah, narasumber satu lagi, beliau adalah seorang anak muda yang sedang bersinar. Beliau adalah Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Apa kabar, Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Mantap. Makasih. Ini kali pertama ya ke kali pertama di sini. Forum Keadilan. Ya. Oke, semoga nggak kapok, Mas ya. Siap. Bang, kita langsung aja nih, Mas. Yes. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tadi saya udah kasih pengantar sedikit. Belakangan ini lagi rame nih soal potongan baru lagi, Bang. Kita ingat beberapa bulan yang lalu, bulan Juni kemarin, Tapera itu sempat terjadi penolakan. Ini muncul lagi nih untuk simpanan wajib pensiun gitu. Gimana Abang melihatnya? Ada lagi sebelum itu. Ada lagi ya? Namanya asuransi wajib kendaraan bermotor. Nah, untuk third party liability. Nah, Jadi contoh gini, kita naik mobil, nyerempet mobil orang. Nah, itu sudah asuransinya. Jadi setiap mobil, setiap motor harus bayar asuransi wajib kendaraan ini. Waduh. Ini ada 140 juta motor roda 2, ada 26 juta mobil dan kendaraan roda 4 lainnya. Jadi ada sekitar 70 jutaan lah gitu. Itu masing-masing unit harus bayar asuransi wajib. Asuransi wajib. Untuk third party liability. Ini luar biasa. Dan itu Anda hitung aja kalau 0,3% sampai 1% dari harga kendaraan, wah udah puluhan triliun. Gede itu dan angkanya. itu masyarakat yang bawah motor kena semua. Nah baru masuk ke yang terakhir ini. Ada lagi soal pensiun ini. Pensiun baru ini. Jadi emang nggak tahu idenya tuh apa, pengen nggak kreatif gitu, ngutip-ngutip dari masyarakat gitu. Dan yang saya khawatirkan betul, kutip dikumpulin bikin lembaga baru, dan lembaga baru ini kemudian nanti bisa moral hazard. Karena moral hazard ini ada duit puluhan triliun atau ratusan triliun, tenornya puluhan tahun, ya kan? Udah gitu nggak diambil orang kan, jadi cash flow-nya pasti sempurna terus cash flow kan. Nah akhirnya udah bisa dibancakan. Orang yang baik pun bisa jadi penjahat di situ. Karena lu bayangin ada duit ratusan triliun, ya lu suruh ngelola itu, dan
uang ini nggak dituntut untuk segera balik gitu ya, karena dia tenornya sampai 30 tahun. Nah, bisa macam-macam loh di situ. Hengki-pengki bisa terjadi. Jadi buat gue ngutipnya aja salah, apalagi cara pengelolaannya yang sangat serba tertutup gitu. Kira-kira apa sih Bang yang melatar belakangi pemerintah mau mengeluarkan peraturan pemerintah terkait pemotongan yang baru ini? Kalau saya gini bos, sekarang setiap ide yang arahnya mengutip duit masyarakat, iuran ya, entah itu tadi tapera, asuransi kendaraan wajib pihak ketiga, kemudian terakhir pensiun. Pada era sekarang ini, hari-hari ini ya, di mana sekarang orang lagi susah uang, PHK di mana-mana, kelas menengah juga drop, tabungannya makin terbatas. Ekonomi semakin sulit. Ini pasti akan memukul pertumbuhan ekonomi. Dan kalau dia memukul pertumbuhan ekonomi, artinya tindakan ini bisa mensabotase pemerintahan baru. Karena pemerintahan baru itu idenya pertumbuhan ekonomi bahkan sampai 8%. Dan sumbangan terbanyak dari pertumbuhan ekonomi itu konsumsi masyarakat. Ya kan? Nah sekarang lu bayangin kalau diambilin semua, sekarang gini deh. Contoh asuransi kendaraan, tapera ya. Tapera. Rata-rata 100.000 aja, 100.000 per orang. Sekarang ini kita ada katakanlah, 100 juta. Kita gampang kalau kita mau jujur, angkatan kerja kita tuh 149 juta, ya. Orang yang bekerja, orang yang harusnya bekerja 149. Bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja 215 juta. Ya, jadi 140 juta, yang bekerja 142 juta, teorinya gitulah. Kalau ini diambil 100.000, bos, itu berarti sudah 14 triliun sebulan. Setahun 100 sekian triliun. Lu bayangin duit 100.000 itu kalau dilepas ke orang, bisa beli baju, beli kaos kaki, beli celana, beli apa? Itu pabrik-pabrik tuh buka tuh. Kalau sekarang itu duit nggak beredar, itu industri akan kepukul. Pertumbuhan akan ini gitu, bos. Karena duitnya di-pool di satu organisasi atau lembaga gitu. Nah, ini pasti memukul pertumbuhan ekonomi. Dan ya pertama masyarakat nggak sejahtera dan sudah. Ada yang menyatakan idenya adalah untuk APBN. Karena APBN kita kan jebol lah. Duit dikumpulin nanti ditaruh di SBN ya, sertifikat berharga negara. Dipinjam sama pemerintah gitu. Nah, ini kan artinya kurang kreatif. Banyak hal yang sebetulnya bisa dicari sumber-sumber lain dari APBN. Banyak banget, bos. Dari pertambangan, dari apa. Nggak harus dari masyarakat kecil. Dari impor, dari biaya masuk, apa semua itu banyak yang bisa. Kenapa harus dari orang kecil gitu? Nah, jadi maksud gue sangat tidak kreatif. Sangat tidak kreatif. Bang, gitu. Saya coba ke Mas Bima dulu. Mas Bima, kita tuh kan udah ada JHT ya, BPJS ya. Itu juga dipotong kan setiap bulan tuh untuk bekerja gitu. Nah, Mas Bima gimana ngelihatnya persoalan rencana pemotongan nih? Udah ada JHT, jangan lupa juga ada jaminan pensiun. Nah, betul, jaminan pensiun. Yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Jadi kalau ada double itu kan jadi pertanyaan. Jadi pemerintah ini sebenarnya ngurus BPJS Ketenagakerjaan dengan jaminan hari tua dan pensiun aja itu masih banyak celahnya. Dan kita jangan lupa juga penghimpunan dana di publik itu yang bermasalah dan sampai hari ini belum selesai, Jiwasraya. Masih banyak yang polisnya belum dibayar. Tapera masuk tuh. Nah, BP Tapera itu juga bermasalah ya. Jadi kalau dilihat tadi nyambung dengan tidak kreatif, ini jangan-jangan memang by design. By design-nya apa? Memang di saat yang bersamaan, karena pembiayaan untuk APBN butuh besar sekali nih tahun depan, itu harus dicari dana dari publik yang mengendap dalam jangka waktu lama untuk tadi membeli surat utang. Kemudian nanti resepnya bisa macam-macam. Misalnya soal pensiun. Pensiun itu alasannya adalah ini masyarakat kita khawatir nih. Sebentar lagi bonus demografi akan selesai. Kemudian masih banyak yang masuk usia lansia atau non produktif itu nggak punya pensiunan. Nah, permasalahannya orang itu nggak menyiapkan pensiun. Itu karena tidak ada dana pensiun yang dikelola pemerintah atau karena pendapatannya memang nggak mampu lagi dia untuk investasi, untuk mengelola sendiri, beli properti misalnya. Jadi masalahnya bukan itu. Orang Indonesia ini sulit untuk bisa sejahtera pada waktu masa pensiun.
Karena pendapatan di usia produktifnya dengan upah minimum Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat kecil formulanya, itu nggak mampu untuk menyiapkan hari tuanya. Jadi masalah fundamentalnya kemana? Nah akhirnya kita ngelihat nih, Tapera juga alasannya sama, banyak yang belum punya rumah dan lain-lain. Kenapa belum punya rumah? Masalah suku bunga dan juga masalah pendapatan. Nah data tuh ada yang menarik nih, jadi data yang disampaikan sama Bappenas, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, itu disposable income masyarakat, ya, jadi per kapita PDB itu mengalami penurunan terus. Jadi simpelnya adalah sebenarnya masyarakat kita ini itu makin nggak menikmati pertumbuhan 5%. Betul. Tidak menikmati berbagai pembangunan pemerintah. Jadi kelas menengahnya tadi terus turun. Salah satunya ketika dilihat lebih detail, banyaknya pungutan dan iuran. Betul. Yang udah dibebankan sekarang. Jangan lupa kita juga kena dampak PPN. Dari 10 sampai 11%. Tahun depan jadi 12%. Nah, PPN itu sifatnya adalah regresif tuh. Mau dia kelompok manapun beli barang, ya dia bayar 11% yang sekarang. Jadi kalau udah tahu bahwa terjadi penurunan pendapatan disposable income itu yang untuk dibelanjakan, ditambah pungutan-pungutan baru yang jadi double-double tadi, seperti BPJS jaminan pensiun, itu yang terjadi, itu bisa merusak nih perekonomian. Jangankan tadi tumbuh 8%. Turun bisa. Ini bisa jadi lebih rendah, bisa lebih rendah lagi. Nah, jadi kalau misalkan tujuannya adalah mempersiapkan pensiun, perumahan untuk kasus Tapera, ya, orang bisa kuat beli asuransi kendaraan bermotor sendiri privat, pendapatannya dong yang dinaikin, disposable income yang harusnya dinaikin, pekerjaannya yang harusnya terbuka lapangan lebih banyak. Ini saya ambil contoh kasus misalnya di Malaysia dan Singapura. Itu dua negara tetangga kita yang punya dana pensiun wajib, mandatory, provident fund namanya. Provident fund. Tapi lihat dulu, negara itu melakukan pemberlakuan wajib dana pensiun, PDB per kapitanya Singapura itu 80.000 lebih dolar. Malaysia 12.000, Indonesia 4.800 per kapita. Artinya apa? Artinya mereka bayar 9%, 11%, patungan dengan pemberi kerja. Itu memang begitu mereka masuk masa pensiun, itu benar-benar menikmati dari provident fund atau dana pensiun tadi. Nah orang Indonesia, jangan sampai dia mengurangi untuk konsumsi bahan pokok, mengurangi untuk bayar cicilan. Akhirnya kan kesusahan bayar cicilan, itu juga bisa jual aset dan lain-lain. Jadi dia bukan memperkaya pada waktu siap pensiun, memiskinkan pada saat masuk usia produktif. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Nah, masalahnya payung dari yang aneh-aneh ini itu munculnya pada waktu pandemi. P2SK. Undang-undang P2SK. Undang-undang P2SK. Di saat pandemi konteksnya adalah ini ada penghimpunan dana yang cukup besar untuk membiayai utang yang akan jatuh tempo setelah pandemi. Dan itu harus dicari salah satunya dari dana publik. Jadi bukan hanya tidak kreatif tapi memang by design. Jadi bayangkan ya kalau misalkan dana ini ngumpul, itu pemerintah bisa dapat dana yang bisa dibilang ya gede banget, ya besar sekali. Mau buat apa? IKN bisa. Banyak. Mau buat makan bergizi gratis bisa. Mau buat infrastruktur bagaimanapun bisa. Orang harus dia mengembalikannya tenornya ke depan. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi ini dapat pinjaman gratis dari publik. Kan intinya kita dipungut untuk wajib, uangnya ternyata dikelola negara. Berkedok mensejahterakan masyarakat. Dan itu catatannya juga kalau dikelola amanah. Benar. Tingkat fraudnya itu. Yang sekarang belum selesai. Nah, jadi saya bilang masyarakat wajib bukan hanya kritis, tapi skeptis. Bahwa setiap pungutan yang muncul akhir-akhir ini, itu sikapnya bukan kritis lagi, skeptis. Karena pemerintah nggak punya empati juga sama masyarakat tadi yang sedang tertekan. Itu gitu. Jadi itu mereka nggak bisa jawab kok. Udah ada BPJS JHT pensiun, kenapa bikin lagi? Iya. Jadi double ya, double. Nah, Bang Jumhur gini, ini kan kondisi politik kita juga sedang tidak baik-baik saja ya. Ada sebagian kalangan yang melihat di luar sana ini semacam tes ombak, gitu, biar memecah isu gitu segala macam gitu ya. Sekedar memecah konsentrasi gitu ya, atau memang ini
apa ya, kayak tadi Mas Bima sampaikan, emang didesain untuk pemerintahan berikutnya gitu, yang lebih supaya terlihat ke pro rakyat. Gimana sih sebenarnya? Ya, Kalau Bang Jumur melihatnya? kalau aku lihat sih dengan keinginan memelihara dan mengembangkan pertumbuhan ya, yang bahkan sampai 8%, itu kan gampang tuh, apa yang harus dilakukan tuh kelihatan lah. Nah ini kalau ternyata ada kebijakan di pemerintah sekarang ya, kebijakan untuk berlaku jadi pemerintahan yang akan datang, nah ini bisa, saya bilang mensabotase. Jadi soal pengalihan isu ya bisa juga, tapi kalau pengalihan isu kan apa namanya istilahnya kan ini nggak justru kan yang menarik gini bos, ini tuh pelan kayak ngumpet-ngumpet gitu loh, tiba-tiba ada gitu loh, tiba-tiba dan orang di daerah-daerah di pabrik-pabrik tiba-tiba harus dipotong gitu ya, dia ada yang motong perusahaan nanti bos. Ini udah peraturan, jadi justru sepi-sepi gitu, jadi bukan justru jadi isu publik, enggak. Ya isu publik kan gara-gara forum keadilan aja nih ngangkat tempe ini. Ini bagus nih, gue senang biar rakyat tahu. Karena di sini banyak yang belum tahu loh Om. Iya. Nggak tahu bos. Nggak semua masyarakat kita tuh tiap hari tercerahkan dengan media. Tapi tiba-tiba dia ada potongan aja. Oh ini peraturan wajib. Nah kayak gitu kelakuannya. Nah ini kan bahaya kalau itu terjadi justru. Jadi buat saya sih lebih melihat ini memang tadi akal-akalan untuk ya kalau ngisi APBN masih mending lah gitu kan, mungkin masih ada. Tapi kalau idenya kemudian nunjuk orang mengelola, aduh itu korupsi itu udah pasti tuh. Dan karena gini, itu sudah ada. Kayak asuransi kendaraan. Itu kan sudah ada di kalau kita bayar itu SPVDK atau apa tuh yang bayar rutin pajak tahunan. Itu kan bayar sekalian tuh ada pajak. Nah, kalau mau diperluas coverage-nya tinggal diperluas aja. Kalau lo nabrak pagar orang, nah pagar orang tuh lo ganti tambah dari sekarang bayar berapa 100.000 jadi 110.000 barangkali masuk akal gitu loh. Karena sekarang lo nabrak pagar orang, siapa yang ganti pagarnya kan gitu kan? Lo nabrak ngerempet pintu mobil orang, yang ganti pintu mobil orang siapa? Ya udah tambahin dikit deh gitu. Pasti asuransi itu bisa. Nah, kemudian itu apa namanya ada lagi. Nah, jadi buat saya apa namanya ini betul-betul di aneh-aneh. BPJS tadi udah dijelasin. Udah jelas ada programnya. Itu pun ya itu berjalan ya. JHT dan jaminan pensiun. Itu tinggal kita sempurnain. Ini nasen nih bos ya. Tidak sekarang. Pada saat nanti syarat-syaratnya dari Om Bima udah bagus, upah udah cukup, kita naikin. Kita setuju kok. Karena memang replacement rate kita itu baru 10%. Jadi, ya ideal itu minimal 40%. Jadi orang pensiun biasa dapat gaji 10 juta, besok lo pensiun minimal 4 juta lo dapat gitu. Nah, replacement rate 40% itu harus dengan iuran yang nilainya persentase tertentu. Kita memang terlalu rendah. Jaminan pensiun kita baru 3% kan. Tapi kalau kita gaji udah cukup, mungkin bisa naik 5%, 6%, 7% nggak ada masalah. Gitu. Tapi yang tidak dalam posisi sekarang. Ini Mas. Tahun 2014 kalau salah. Itu rata-rata tabungan rakyat kita yang di bawah 100 juta, itu 99% kan orang. 99, sekian persen orang tuh tabungannya di bawah 100 juta. Itu saldo rata-rata harian. Udah dulu pada 3,8 juta. Sekarang 1,8 bos. Jadi benar-benar dia mantap. Jadi saldo rata-ratanya itu 1,8 juta. Bisa bayangin nggak? Jadi masih mau ditarik lagi. Jadi buat saya sih ini udahlah, itu memang kehabisan akal juga ya mungkin. Nah, mudah-mudahan pemerintah yang akan datang punya ide-ide cerdas lah. Kita baru bisa berharap kan, kita belum tahu. Nah, Mas Bim, ini kan kami mendengar nih potongan yang mau disebut pensiun baru atau apalah gitu bahasanya. Ini nanti boleh diambil dicairkan 10 tahun, iya kan? Gitu. Nah, pertanyaannya buat pekerja yang belum sampai 10 tahun gitu. Itu kan kemana itu uangnya gitu kan? Artinya akan ngendap dan berpotensi untuk diselewengkan ya. Gimana Mas Bima melihatnya? Iya. Kalau JHT itu 5 tahun ya, seingat saya ya, kalau nggak salah ya, 5 tahun ya. Ini dibuat lebih lama lagi dari JHT. Ya itu kelihatan sekali. Jadi pemerintah ini seolah ingin mengatur ya kehidupan masa tuanya orang Indonesia agar lebih sejahtera ya, tanpa lihat faktor fundamentalnya apa tadi kan, itu pendapatan kita yang makin tergerus lah. Terus kemudian makin lama potongannya, makin lama harus disimpan dananya.
Itu kan artinya apa? Artinya memang ada rencana bahwa uang ini ya samalah dengan dana haji. Ya. Lama, kemudian baru bisa dicairkan jangka waktu tertentu. Nah, lamanya itu mau diputar kemana? Nah, aturan untuk misalnya dana pensiun, kemudian penghimpunan dana publik, itu kan disimpan di surat utang pemerintah. Jadi itu satu udah jelas. Kemudian untuk saham paling kecil lah, 5%-an. Artinya memang sebagian besar ini untuk membayar atau membeli surat utang pemerintah. Jadi disitulah. Sekarang kalau dilihat di negara lain gimana nih? Nah, contoh di negara lain itu sebenarnya untuk jaminan pensiun itu juga jangan salah bahwa benar ada iuran dari si pemberi kerja, perusahaan, juga karyawan, tapi negara ikut campur. Nah, jadi jaminan pensiunnya itu ditambah jaring pengaman sosial. Nah, di kita dengan gaji yang kecil dipotong-potong macam-macam, plus potong itu disimpan 10 tahun, tanpa bantuan dari jaring pengaman sosial tambahan dari pemerintah, dari APBN, itu pun juga tetapnya dapatnya kecil pada waktu dia masuk masa pensiun. Kita tuh jaring pengaman sosial kita tuh cuma 2,5% dari total PDB. Salah satu yang terendah di Asia. Artinya apa? Artinya ini kan berharap sama kayak Tapera. Orang dipotong per bulan, gaji kecil dipotong per bulan. Itu kita udah kalkulasikan. Sampai 20 tahun itu uang ditahan. Kemudian kita mau pakai itu untuk beli rumah. Nggak bisa. Dan rumah harga itu pada saat udah 300 juta harganya lebih tinggi harga inflasinya rumah. udah berapa? Iya benar itu dia. Jadi kalau ini kan mau ngatur kita bisa beli rumah masa depan ya. Ini udah kayak jualan jualan apa? Agen asuransi. Harapan. Nanti ke depan. Kalau udah masuk masa pensiun akan dapat sekian. Gak lihat inflasi yang dihitung dalam 10 tahun itu angkanya berapa? Untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup pada waktu masa pensiun. Nggak kebeli juga rumah di tahun itu. Rumah nggak kebeli. Dengan harga. Untuk jaminan pensiun yang wajib itu juga kemudian. Kalau mau gila kayak Singapura. Jadi ada ini wajib perumahan. Tahu nggak gimana? Lo orang Singapura, warga negara, oke, lo wajib punya tuh rumah. Lo cicil 99 tahun. Rumahnya langsung lo pakai. Lo cicil lo bayangin 99 tahun buat lo paling cuma 100.000, 200.000 lagi. Tapi lo tinggal di situ. Dan sementara kalau lo nggak punya rumah, lo kos 500, 600.000. Jadi benar-benar negara hadir. Kalau mau kayak gitu sih cerita lain, 100 tahun bos cicilan kayak gimana? Lu bayangin. Dan lu udah pakai rumah itu. Jadi udah ada rumahnya gitu. Kalau mau gitu loh. Ini saya agak masuk ke KSPSI nih. Iya siap. Sebenarnya kalau dari sisi KSPSI, yang kayak gini-gini tuh dibutuhkan nggak sih sama si pekerja nih Bang? Ya kagak. Untuk ini apa masa pensiun nanti gitu. Bos gini bos. Khususnya masyarakat kita yang menengah ke bawah gitu. Gue ini ngomong bukan gue sekadar intelektual, gaya-gaya intelektual atau ngutip-ngutip pikiran hebat dari temen, enggak. Gue ini ngomong harus berbasis pada aspirasi anggota. Di anggota kita ini yang nggak mau. Jadi gue nggak boleh dong ngomong, wah tentang ketua umum, enggak bos. Anggota kita stres dipungut-pungut tuh. Apalagi yang ini gitu loh. Apa aja pungutan selama ini Bang? Ya, JHT ya. JHT udah pasti. BPJS. Itu oke, itu kesehatan apa itu udah itu di jalan oke. Tapi jangan nambah lagi gitu loh. Dalam posisi yang tadi upah yang begitu rendah, kegerus sama inflasi, ya kan? Itu kan sekarang faktanya terlihat. Ada juga ini porsi orang Indonesia untuk beli makanan itu naik bos dari pendapatan dia. Sekarang kalau nggak salah udah 41-42%. Jadi ada sampai lebih rendah lagi bisa 60-70%. Uang cuma buat makan doang. Jadi hidup buat makan. Itu yang dapat gaji loh, dapat upah. Nah, apalagi yang nggak dapat udah hancur-hancuran. Nah, dalam suasana seperti itu maksud gua gitu. Kalau orang gaji minimumnya katakanlah 10 juta gitu ya, nggak ada masalah gitu loh. Yang cukup lah gitu. Ini kan ngepas banget gitu. Jadi jadi gini. Dia pekerja tuh ya, dia susah makan, tapi dijanjikan lo punya sesuatu di 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. 100.000 rupiah nih bos, gue bilang. Untuk buruh itu bisa berapa hari bos? Beli beras, bisa berapa 8 liter, 7 liter misalnya kan. Itu kan bisa makan banyak. Nah, ini diambil dan dia nggak tahu uang tuh. Lalu bicara 30 tahun lagi dan nggak pasti juga. Sebenarnya itu. Jadi anggota tuh seperti itu pikiran dia. Jadi kita diminta untuk menyuarakan.
Makanya cocok lah lu ngundang gue ya. Iya. Kira-kira gitu. Artinya daripada ditambah iuran, potongan tiap bulan, mending gajinya dinaikin. Kalau gaji naik, upahnya ditingkatin. itu udah jelas, Bos. Dan industri juga nih, saya mau ngomong soal, saya bukan hanya pro pekerja ya, saya juga pro industri. Industri kita tuh kasihan juga, Bos. Kita ini sebuah negara, tingkat keterlanjangannya sudah sangat gila. Jadi semua barang bisa dilempar ke badan kita tanpa ada pelindung. Itu jadi bisa gini, ada tingkat kesulitan orang impor ke suatu negara itu ada aturan mainnya. Dan tingkat kesulitan itu memang ada hukumnya, secara internasional diakui. Kita ini hampir semua tingkat kesulitannya dihapus gitu. Jadi semua orang boleh ngimpor apa aja ke kita. Yang terpukul apa? Industri, Om. Makanya terjadi deindustrialisasi. Bukannya naik, jadi malah turun. Sekarang sekitar 18%. Dari zaman Orde Baru bisa 30%. Terus turun. Sementara itu baru import yang sembarangan. Belum lagi penyelundupan, Om. Ini kan soal gakum juga nih. Penyelundupan tuh ngeri, Bos. Garment apa semua, tekstil apa semua. Itu kalau mereka dari asosiasi tekstil ngomong itu bisa sampai 50%. 60% penyelundupannya. Itu aja penyelundupan di penegakan hukum, ya bosnya mungkin udah pabrik-pabrik buka lagi tuh. Jadi emang ini negara hancur bener, Bos. Dari sisi manajemen. Sistem kita jadi, perlu dibenerin. Jadi gue kasihan juga. Jadi industriawan juga nggak punya uang juga, Bos. Makanya PHK kita ya agak mengerti gitu. Oke. Karena dipukul tadi. Mas Bim, kalau dari Selios, Mas, ada nggak pernah melakukan kajian, penelitian terkait pekerja Indonesia sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja kita, selain udah pastilah ya menaikkan upah itu ya gitu. Selain itu apa lagi sebenarnya yang dibutuhkan pekerja juga? Pekerja ini kan dibagi dua. Tadi yang formal memang lagi menderita, tapi yang informal juga menderitanya parah juga. Misalkan driver ojol, potongan aplikator, ya, itu yang juga baru-baru ini rame juga kan. Itu juga harusnya diatur sama pemerintah. Ya, itu juga dilepas tangan sama pemerintah soal potongan tarif untuk aplikator. Kemudian juga masalah soal kerja informal ini salah satu yang harusnya diprioritaskan ya jaring pengaman sosialnya dulu. Jadi masalahnya begini loh, masalahnya tuh pemerintah melihat bahwa kalau udah disebut sebagai pekerja, maka dia nggak dapat banyak sekali jaminan sosial. Dia dikategorikan kelas menengah. Nah ini, kita juga melihat kelas menengah di Indonesia ini jangan salah. Karena garis kemiskinan kita ini terlalu rendah, cuma 500 ribuan per bulan per orang, sementara ada ratusan juta ini kelas menengah yang rentan, yang dikit lagi jatuh miskin. Tapi ini disebut, oh dia bekerja tapi kan. Iya. Contoh tadi Abang bilang, misal Bang Jumhur bilang 10 juta rupiah itu masih oke. Nah sebenarnya di Jakarta Bang, itu biaya hidup minimum tuh 15 juta versi surveinya BPS. Jadi dengan upah minimum 5 juta, suami istri kerja, dia harus buka warung tuh, dua-duanya harus buka warung itu. Baru bisa nutup 15 juta per bulan, baru dikatakan hidup layak. Ya. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti itu, mulai lagi satu upah, satu lapangan kerja berkualitas. Nah, ini melanjutkan ya. Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian promosi investasi kemana-mana, hilirisasi juga kemudian dorong, ini ada yang nggak matching. Makin banyak investasi ke Indonesia ini adalah investasi yang kualitasnya rendah. Merusak mata pencarian yang udah ada. Contohnya misalkan hilirisasi. Hilirisasi itu dia mematikan pertanian, perikanan. Di tempat yang memang masyarakat bisa naikin harusnya taraf hidupnya lewat sektor itu. Jadi kualitas investasinya makin rendah, itulah yang diberikan banyak sekali insentif-insentif. Sementara yang kelas menengah ini kosong di tengah. Karena banyak insentif-insentifnya nggak dikasih ke sana. Nah, sementara perusahaan-perusahaan besar yang menikmati insentif pajak, tax allowance, tax holiday sampai 20 tahun, itu belum tentu menetes ke bawah. Nah, jadi ada yang menarik juga di era Pak Jokowi, terutama di jilid kedua itu. Kelas yang paling miskin, ekstrim, itu luar biasa tuh. Bansos, waktu pemilu juga bansosnya besar. Kemudian yang paling kaya, itu diservis luar biasa lewat belanja pajak. Jadi setahun itu belanja pajak kita 370-an triliun. Artinya apa? Ini harusnya dipungut negara, tapi kemudian sama negara dijadikan insentif. Jadi ada pajak yang hilang.
Itu larinya kemana kan? Iya. Nah, Bisa. itu nggak muter ke serapan tenaga kerja, Enggak. perbaikan bonus dan upah dari pekerja juga. Akhirnya apa yang Yang terjadi? menengah kebencet. Nah, menengah kegencet, Mm-mm. lulusan baru nih ya, ini teman-teman Iya, ya, iya, teman-teman iya, saya gitu ya. Itu lulus dari perguruan tinggi, dari sekolah vokasi, masuk industri tadi kayaknya suram banget, Iya. akhirnya terpaksa masuk ke informal. Hmm. Nah, dana pensiun, balik lagi ke dana pensiun. Dana pensiun itu salah satunya ditujukan ke sektor informal yang bukan jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Iya. Gimana sektor informal kita ini lagi terpuruk dan porsi tenaga kerja di informalnya semakin besar. Lebih besar. Jadi itu dulu tuh diberesin, banyak caranya. Tapi pemerintah kelihatannya maunya langsung, ya udah, yang penting kita lagi butuh uang, BU, mana yang bisa kemudian dipungut tanpa tahu konsekuensinya. Iya. Ya itu. Iya. Jadi memang agak dalam tanda kutip agak licik juga nih ya Bang ya dengan penerapan sistem ini. Nah, apa ya? Kalau kemarin Tapera itu ditunda ya Bang ya? Ya, Ditunda ya. bilangnya begitu. Tapi Nah, ya, sebaiknya peraturan pemerintah yang direncanakan ini gimana? Sikap kita, udah. sikap Saya kira dari ini KSPI. saya mengharapkan ada moratorium dulu. Moratorium untuk tidak melakukan kegiatan apapun atau kebijakan apapun yang ujungnya mungut. Malah sebaliknya, cari beberapa kebijakan yang ujungnya membanjiri masyarakat dengan uang. Contoh tadi ngomong ojol ya, ojek online atau driver online. Informal, Itu sektor informal. bisa 30-40% loh diambil sama aplikator tuh Pak, yang driver online, yang ojol. Itu kan bisa yang kemarin dituntut betul, demo Pak. kemarin betul. kan? Nah, ini menurut saya Pak, ini kalau ini gue bicara masa lalu ya, lu tahu Karl Marx kan? Nah, Karl Marx marah-marah kan? Dia marah-marah tahun 1900-an awal lah, marah-marah tuh. Gara-gara ada orang jual tenaga swasta, ada perusahaan swasta, sama-sama swasta nih bos, bertemu. Terjadi kolaborasi bikin industri. Ternyata ada eksploitasi delong parlong, ya kan? Ini jual tenaga nih, dihabisin saya. Negara nggak ikut campur, itu kan karena Marx marah kan gitu. Iya. Sampai ada Das Kapital dan lain-lain, gampangnya gitu. Sistem kapitalis. Jual tenaga, pemilik modal. Ini bos, sekarang nih bos, ojol ini, driver online. Jual tenaga bisa 16 jam, itu sama dengan 200 tahun yang lalu. Punya modalnya punya mobil dan punya motor. Aplikator cuman pulsa. Gue ibaratin aplikator cuman modal pulsa, udah gampang dah gue. Gue kan juga orang engineering, gue ngerti lah gitu. Jaringan lah. Iya, gampangnya kita ngeledek dikit, ya kan. Cuma modal pulsa doang lo gitu loh, ya kan. Bayangin bos, termasuk jualan ayam geprek, jualan apa yang terkoneksi dengan aplikator, diambil 20-30%. Iya. Lu bayangin ibu-ibu tuh bos, UMKM tuh, ya kan. Dia berjualan 20.000, bisa lagi 6.000, 7.000 diambil sama aplikator. Gila, gue bilang dia untungnya berapa? Gak pernah kaya-kaya orang ini bos. Untungnya dipatok betul, yang kaya aplikator-aplikator ini. Sorry, gue bicara apa ada. Nah ini harus diatasi. Dan kita udah punya konsep itu. Kita punya koperasi atau regulasi undang-undang. Maksimum lu ngambil 5%. Karena lu pasti hidup 5%. Loh Pak, kita nggak bisa ngiklankan. Kalau semuanya nggak bisa ngiklankan, sama kan? Gitu. Artinya, misalnya kan yang nggak boleh kan, lu bisa iklan, gua nggak bisa iklan. Nah, kalau semua aplikator, lu ngambil maksimum 5%. Wah Pak, saya nggak punya duit buat kampanye, bakar duit istilahnya. Ya lu juga nggak bisa, gue juga nggak bisa, sama-sama nggak bisa. Tapi kan ada cara lah sekarang. Ini omong kosong aja, bohong gitu bos. Itu bohong lah, bakar-bakar duit. Ratusan triliun bos. Nah bayangin kalau tadi kayak tadi, itu duit menggelontor ke ojol bos. Driver online, daya beli lagi meningkat, industri tubuh. Iya. Jadi sekarang nih bos, cuma 2 juta, 3 juta sebulan. Driver ini ya, motor. Ojol. Kerja bisa 16 jam. Tanpa kesehatan, jaminan kesehatan. Lu bisa bayangin. Lebih hancur dari 200 tahun yang lalu. Zaman Karl Marx marah-marah. Gue nggak perlu jadi Marxis, bos. Gue bukan Marxis, gue Pancasilais. Nggak perlu jadi seorang Marxis atau sosialis kiri yang artinya enggak sistem perlu. Kapitalis itu hadir dengan bentuk baru. Lebih istilah gue nih eksploitasi delom-palom di era 5.0. Ya harusnya kita lebih menghargai manusia. Dan itu di depan mata kekuasaan gitu loh, bos. Dan hebat startup, hebat ini apa namanya sih unicorn apa? Unicorn. Ya kayak korn gitulah ya. Ada orang rela dibangga-banggain nggak tahu berapa itu udah 5 juta om.
Supir itu 5 juta sampai 8 juta gitu. Memang datanya nggak jelas. Itu artinya dia punya anak istri, satu keluarga ya. Itu kalau rata-rata BPS kita kan 4,7 sekian orang per keluarga. Jadi lu bisa kaliin dia kali 4,7 itu. Kalau 5 juta orang kali 5 juta berarti 25 juta orang bergantung hidupnya dari ojol itu. Nah, kalau dia dibanjiri uang, bos, dia punya uang, anaknya happy, bisa beli ini, beli sepeda, beli ini, industri tumbuh, gitu. Dan kemanusiaan yang penting. Saya setuju, Pak, itu harus dihajar habis tuh. Saya ke Mas Bima tadi. Mas tadi sempat nyinggung soal sektor informal ya. Ya ada yang menarik tadi. Sebenarnya pungutan-pungutan buat dana pensiun, buat jaminan hari tua ini dibutuhkan sama sektor informal sebenarnya ya. Gitu niatnya ya tadi. Begitu, ya. Niatnya dari pemerintah, dari OJK. Niatnya dari pemerintah, tapi sejauh ini berjalan nggak sih itu sebenarnya? Kayak misalnya JHT di BPJS Ketenagakerjaan, ada juga jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan gitu. Itu di informal nggak jalan atau gimana? Ya, maksudnya gini, masih rendah ya. Masih rendah. Masih rendah itu masih jadi masalah. Tapi begini kan, orang kan satu ada trust issue. Kenapa banyak informal misalkan nggak mendaftarkan ke BPJS? Karena menurut mereka, waduh, kita aja pajak, ingat ya pajak UMKM itu 0,5% dari omset, bukan dari laba. Jadi mau laba nggak laba tapi dari omset. Itu aja udah sebenarnya berat daripada PPh yang dibayarkan sama perusahaan kalau dalam konteks itu. Nah, kemudian ada trust issue. Jadi buat mereka, ini gimana ya kondisi ekonomi lagi kurang bagus begini, kalau harus mendaftarkan BPJS dan lain-lain, ini bukannya makin berat. Terus ditambah tadi skema-skema dana pensiun dan lain-lain. Jadi UMKM kita itu memang porsi besar. 97% tenaga kerja memang di UMKM. Selalu lah UMKM tuh dianak emaskan kalau lagi kampanye. Tapi setelah itu kebijakan-kebijakannya nggak ada sebenarnya yang jelas pro UMKM. Dan sekarang juga di pemerintahan juga nggak jelas juga leading sektornya siapa. Oh, kan semuanya, UMKM semuanya punya program. Kementerian BUMN ke UMKM, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi udah jelas, Kemenkop UKM gitu kan. Tapi nggak jelas semua mau ini. Ya nggak jelas, memang nggak jelas. Terlihat seakan-akan semua pro ke UMKM, tapi aplikasinya nggak jalan kan? Iya. Nah, jadi begitu kemudian muncul berita-berita dia mau dipungut dan fokusnya adalah di sektor informal. Sekali lagi, ini kondisinya bahkan UMKM ini banyak tempat UMKM tuh udah mengeluh. Dia sekarang mau gabung ke dalam aplikator pun itu order nggak seperti dulu juga, nggak jaminan. Ya daya beli hancur. Nah, karena fundamentalnya kropos. Nah, fundamental kropos ini makin jadi berat. Formalnya berat, informalnya makin berat. Waduh, apalagi informal. Ya, jadi ini kondisi yang kelihatannya pemerintah hampir nggak ada empati. Kan harusnya gini ya, misalkan kalau pekerja informal itu jangan dipungut pensiun macam-macam. Satu, dia UMKM PPh-nya itu turuninlah 0,1% misalkan dari omset. Kemudian dulu pada waktu pandemi kan ada PPh 21, karyawan ditanggung pemerintah. Badan. Ya, itu juga harusnya dilanjutkan untuk yang karyawan. Nah, kemudian tadi insentif-insentif untuk perusahaan besar itu geser lah ke yang kecil-kecil. Perlindungan impor juga penting. Nah, sekarang perlindungan impor ini maju mundur jadi salah pemerintah. Karena udah tahu misalnya ada dumping, banyak produk-produk yang nggak jelas, harganya lebih murah di Indonesia. Mereka mengambil sikap juga digital kita itu udah kepegang sama China. Infrastruktur kita sebagian utang ke China-nya udah besar. Hilirisasi. Semua udah habis. 90% ekspornya ke China. Jadi mereka pun punya bargain ini untuk bilang bahwa lo jangan ngutang-ngatik impor nih, karena impor paling besar emang dari China. Karena ada konsekuensi panjang. Akhirnya maju mundur jadi salah. Maju kena, mundur kena. Nah, tapi dana pensiunnya kayaknya mau maju terus gitu untuk memungut si pekerja di sektor informal. Nah, salah satu juga yang kita cermati juga begini. Informal itu kan sebenarnya nggak semua jelek. Ya. Freelancer digital yang gajinya 30 juta juga mereka disebutnya informal. Apalagi yang cuma base kontrak kerjaan kan, gitu ya. Faktanya di Indonesia, informal yang influencer gitu ya. Berapa persen sih? Nah, ini cuma 1%. Betul. Sisanya informal ya. ART, asisten rumah tangga. Betul, benar. Buruh
yang kemudian kita kirim ke luar negeri. Jadi PMI ya, pekerja migran. Ojol yang jumlahnya jutaan tadi. Nah ini kue yang paling besar. Jadi pemerintah ini seolah-olah nggak konsisten gitu untuk kemudian mengembangkan yang informal ini. Nggak usah lah naik menjadi formal, ya. Tapi informalnya informal berkualitas. Di Eropa informal juga besar. Banyak, ya. Tapi informal mereka, itu dukungan dari negaranya, fasilitasi ekspornya, itu serius. Dapat perhatian dari pemerintah ya. Iya, PPN 12% tahun depan ini yang paling kena salah satunya adalah retail informal. Nah, gimana gitu itu. Jadi nggak punya empati. Jadi apa namanya itu? Permodalan yang diberikan kepada UMKM ya, itu udah 50 tahun kali nggak pernah mencapai 20%. Jadi 17%, 18%. Padahal jumlah UMKM ini dibangga-banggakan 97%. Jadi lu bayangin kredit itu nggak baca. Lu bayangin kalau sekarang nih, kalau Pak Prabowo ini, oke, kita start dari berapa sekarang? 18%. Mungkin setahun pertama jadi 22%. Di akhir tahun jadi 30% untuk kredit UMKM. Ya kan? Kalau dia periode kedua, ujungnya mungkin bisa 50-50 gitu. Wah, gue rasa gila, Bos. Itu banyak juga orang yang punya sesuatu, tapi nggak punya duit. Pasar dia udah punya juga, tapi duit. Ya, akhirnya dia pinjamnya sama rentenir kan. Istilahnya kalau kata orang-orang ini, usaha kecil itu, bunganya tahu nggak setahun berapa, Bos? 3.600%. Itu yang ngomong duit BRI waktu itu. Jadi buat mereka, bunga bukan isu. Tapi access to finance. Kenapa 3.600%? Gini, dia pagi pinjam duit 100.000. Besok dia harus balikin 110.000. Ya kan, jualan pecel, jualan apa gitu kan. Nah, dia terus aja. Berarti sehari 10%, Bos. Kalau sudah tinggal 60 hari kan 3.600. Nggak kerasa. Tapi nggak kerasa. Tapi kalau dihitung secara perbankan, dia 3.600%. Karena seharinya 10%. Akhirnya gali lubang tutup lubang. Nggak kaya-kaya gitu. Jadi kalau serius membina, tadi lah ekspansi kreditnya sampai 20%, 25%, 30%. Gue rasa udah agak beda juga nih. Apa namanya, UMKM ini. Jadi memang plus tadi daya beli. Ini sekarang bagaimana orang berpikir pemerintahan yang akan datang nih, supaya daya beli naik. Udah itu aja pikirin. Itu gimana caranya tuh. Jangan malah ngambil duit, tapi daya beli. Kita punya beberapa resep. Contohnya misalnya gini, petani, Bos. Seumur-umur nilai tukar petani kita itu 101%, 102%. Artinya gini, lo modal 5 juta, lo cuma dapat 5 juta 100.000 lah, kira-kira gitu loh. Artinya itu cuma memelihara hidup gak mati aja gitu loh. Impas. 100, ya kan? 100 impas hidup ini. Makanya petani nggak pernah kaya di Indonesia, dan itu bagi orang miskin pasti. Di Thailand, Bos, nilai tukar petani bisa 140%. Jadi jelas petani itu punya kelebihan. Punya kelebihan, dia punya duit. Dan itu informal lagi. Itu informal. Itu informal. Dia punya duit. Kalau dia punya duit, Bos, tau nggak yang untung siapa? Itu pabrik-pabrik tuh hidup, Bos. Beli motor, beli apa, mobil-mobil yang murah juga dia beli, sepeda dia beli, hidup industri ini. Karena ada 40 juta. Petani ada 40 juta di Indonesia. Oke. Jadi banyak cara. Bang, kita udah masuk di sesi terakhir. Oke. Karena udah bro. Nggak terasa udah setengah jam lebih. Iya, memang jangan terlalu lama. Memang seru ini. Betul. Bang, mungkin dari Bang Jumhur dulu, kira-kira semacam closing statement bisa menyampaikan sesuatu yang ini kan nanti akan ada transisi kepemerintahan baru gitu ya, terkait dana pensiun baru ini harusnya seperti apa pemerintahan Pak Prabowo nanti menyikapinya. Abang dari sisi mungkin dari sisi serikat pekerja nih, Bang. Silakan, Bang. Ya, jadi karena idenya itu adalah masyarakat punya uang untuk memelihara kesejahteraannya dalam perspektif pribadi pekerja, tapi dalam perspektif makronya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka jangan ada kebijakan-kebijakan yang dengan mudahnya mengutip dana pekerja atau dana masyarakat. Karena itu akan mengurangi kesejahteraan pekerja per hari ini, ya. Kita nggak bicara 20 tahun lagi, per hari ini, karena dia sudah sangat ngepas. Bahkan kalau mau jujur, pekerja Indonesia rata-rata itu masuk di garis kemiskinan, Bos. Lihat di Pulau Jawa, upah minimum itu 2 juta. Kalau kata BPS, garis kemiskinan 585.000.
Kalau dikali 5 orang, satu keluarga itu 5 orang kan. Artinya dia harus punya penghasilan 2,5 juta. Baru bisa. Baru garis kemiskinan. Jadi kalau satu keluarga bos punya penghasilan 2,5 juta, dia masih di dalam garis kemiskinan. Masih dalam garis kemiskinan. Upah UMR kita itu di Jawa inilah rata-rata itu 2 juta. Artinya semua buruh di Jawa ini, kecuali daerah-daerah industri tertentu, mereka orang miskin di bawah garis kemiskinan. Nah udah kayak begitu, buruh ya itu buruh loh. Buruh di, ya lo tau lah di Pulau Jawa lah, selain Jabodetabek itu kan kira-kira 2 jutaan gitu. Nah kalau itu masih pungut-pungut lagi, apalagi yang dibawa pulang ke rumah. Bos. Please, jadi tolong pastikan justru yang ada di kepala kita bagaimana mereka punya uang lebih sehingga bisa belanja, pabrik-pabrik hidup, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan itu sebetulnya yang diharapkan oleh pemerintahan yang akan datang. Pak Prabowo ya. Kira-kira gitu. Iya. Nah, Mas Bima, silakan Mas. Kira-kira apa sih masukan mungkin buat pemerintah yang akan datang untuk memajukan meningkatkan tingkat ekonomi kita gitu ya, mensejahterakan masyarakat, nggak cuma sekedar potongan ini. Silakan Mas. Iya, salah satu jalan yang kita juga lupakan adalah basis pertanian dan perikanan. Nah ini kan Pak Prabowo membentuk itu ya. Harapannya dilakukan dengan benar. Jadi pertaniannya memang betul-betul dikelola dengan baik. Karena harusnya Indonesia itu antara pertanian dan industri pengolahan dan sektor jasa itu adalah satu rangkaian. Dan ini harusnya dibaca oleh pemerintah. Industrialisasi bisa terjadi kalau bahan bakunya dari sumber pertanian, perikanan, perkebunan itu memang berkualitas, stoknya ada sehingga tidak terlalu banyak melakukan impor. Jadi ini rangkaian yang harus balik lagi ke fundamentalnya ke sana. Reformasi strukturalnya belum selesai di situ. Dari segi APBN-nya, setuju jangan ada kebijakan yang mendistorsi. Karena APBN itu adalah kebijakan yang sifatnya counter-silikal, bukan pro-silikal. Yang dilakukan dengan pungutan, PPN 12%, kemudian soal dana pensiun, tapera, dan lain-lain. Ini adalah kebijakan yang pro-silikal. Siklusnya apa? Siklusnya sekarang sedang turun. Bahkan ini kita perkirakan soft landing nih. Untung nggak hard landing kan? Jadi terus jumlah kelas menengahnya akan terus menurun. Pertumbuhan konsumsi rumah tangganya juga akan lebih lambat. Jadi soft landing itu masih perkiraan paling moderat. Nah, harusnya APBN sebagai counter silikal. Dia menstimulus ekonomi, bukan justru mengambil likuiditas dari publik. Karena satu nih yang harus dihindari, jangan sampai banyak parkir dana masyarakat di APBN itu menguras likuiditas perbankan. Udah terjadi kan? Nah, itu yang disebut crowding out effect. Nah, ini membuat apa tadi? Kalau mau nggak bisa pinjam, ekspansi. Ekspansi pinjaman ke UMKM, pertanian dan lain akan susah. Bunga juga akan sulit turun karena itu. Nah, jadi untuk menghindari jebakan itu, APBN harus counter silikal, membalik keadaan kelas menengah yang sedang kurang begitu bagus. Jadi jangan berkebalikannya. Nah, ini harapannya disadari sama Pak Prabowo, dan tim ekonominya juga harus paham soal itu. Jadi bisa bilang ke Pak Prabowo, Pak jangan pakai yang ini. Kenapa kita nggak kreatif? Kalau mau nyari duit APBN, ajakin orang kaya. Tapi bisa hard landing ya? Kalau itu bisa hard landing. Hard landing itu apaan bos? Hard landing. Jelasin dulu tuh. Hard landing itu krisis. Krisis. Ujungnya? Soft landing itu resesi. Iya, ujungnya apa? Hard landing. Ya kan? Bisa kemana-mana kan? Marah-marah kan? Bisa konflik vertikal, horizontal dan lain-lain. Iya, itu jangan sampai gitu. Jadi ini situasi lagi kurang begitu bagus. Jadi harus Menteri Ekonomi, Keuangan ke depan harus bilang, no Pak. Kalau mau cari APBN sekali lagi pajakin orang kaya. Kita belum punya yang namanya wealth tax. Pajakin perusahaan komoditas yang untungnya terlalu besar. Jadi banyak solusi-solusi yang lebih kreatif. Betul. Upah minimum. Betul. Itu jangan dijadikan sebagai penghambat investasi masuk. Salah. Upah minimum lebih bagus. Itu teori peraih Nobel, David itu. Dia bilang justru akan menimbulkan agregat demand, permintaan yang menimbulkan investasi lebih banyak masuk. Sehingga orang mau dipungut dana pensiun dan lain-lain. Kalau PDB per kapita kita bagus, mereka happy. Ini jangka pendek. Mental kita, ya mohon maaf, pengusaha juga banyak kan mental jangka pendek. Gitu loh. Cara berpikirnya ya Bang. Oke. Siap. Bang Jumur, terima kasih banyak. Mas Bima, terima kasih udah mau berbagi, udah mau sharing dengan kita. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan setiap aktivitas dan
urusannya. Siap. Oke, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama Bang Jumur Hidayat, Ketua KSPSI, termasuk juga dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selio. Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja dengan topik dan isu terkini lainnya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.